Selamat siang Joy, bagaimana perkembangan terbaru di lokasi saat ini? Ya, Marcel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini evakuasi untuk korban yang terjepit di gerbong nomor 10 saat ini telah selesai dilakukan. Namun saat ini proses evakuasi telah beralih bukan lagi pada korban jiwa, melainkan sudah beralih ke mengevakuasi gerbong kereta yang hingga saat ini masih berada di stasiun Bekasi Timur ini. Pemirsa, proses evakuasi dilakukan saat ini sudah menurunkan alat berat, yaitu adalah mobile crane yang diturunkan untuk mengangkat gerbong kereta api yang hingga saat ini masih ada di stasiun Bekasi Timur ini. Pemirsa, kenapa hal ini menjadi penting untuk dievakuasi? Karena memang stasiun ini menjadi salah satu stasiun yang cukup penting, terutama bagi masyarakat Bekasi yang melakukan aktivitas di area Jakarta. Sehingga pada saat kecelakaan kemarin di jam 8:50 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini, mobilitas masyarakat terhambat hingga saat ini akibat kecelakaan ini. Oleh sebab itu, proses evakuasi gerbong ini masih dilakukan hingga saat ini untuk nantinya aktivitas di stasiun ini dapat berjalan dengan lancar kembali. Pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil dari proses evakuasi yang berlangsung sampai dengan 12 jam tadi, pemirsa, terdapat 14 korban yang dinyatakan meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit, yang selamat maupun korban jiwa, pemirsa, dan dilakukan penanganan secara intensif bagi korban yang mengalami luka dari sedang hingga berat, dan untuk korban jiwa sebanyak 14 orang dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini posko pengaduan korban masih terbuka hingga siang hari ini. Jadi bagi Anda pemirsa yang merasa bahwa kehilangan keluarga Anda atau merasa bahwa keluarga Anda diduga berada di kereta tadi malam yang mengalami kecelakaan, bisa juga mengadukan ke posko pengaduan yang telah ada sejak kemarin malam. Pemirsa, sebagai informasi saja bahwa untuk aktivitas sendiri di stasiun Bekasi Timur ini masih belum bisa sampai sekarang, masih belum beroperasi secara normal, dan nantinya pemirsa setelah evakuasi dari gerbong nomor 10 ini selesai dilakukan, proses selanjutnya dari Dirut PT KAI menyebut akan memeriksa semua instrumen untuk proses berjalannya kereta api normal seperti biasa, seperti sinyal maupun perangkat-perangkat lainnya. Nanti jika dinyatakan semua sudah aman, maka stasiun Bekasi Timur ini barulah dioperasikan. Marcel. Ya, Joy, mengingat betapa krusialnya jalur komuter lain Bekasi ini, sehingga tentu proses evakuasi diperlukan tapi menghambat pergerakan atau mobilitas masyarakat. Apakah ada estimasi begitu dari pihak KAI atau otoritas setempat berapa lama proses evakuasi ini akan memakan waktu? Ya, kami juga tadi sudah sempat mengonfirmasi kepada Dirut KAI sendiri, menanyakan estimasi dari proses pemulihan ini. Namun Dirut PT KAI menyatakan bahwa ia tidak mau menspekulasi berapa waktu yang diperlukan, tapi ia menjamin bahwa nantinya jika semua sudah dicek dan dinyatakan aman, barulah akan dibuka kembali. Namun Dirut PT KAI menegaskan akan mengoptimalkan segala upaya untuk sebisa mungkin, secepat mungkin untuk melakukan pemulihan dan di stasiun Bekasi Timur ini dapat beroperasi seperti biasa sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi kereta api ini. Marcel. Ya, Joy, dari pantauan Anda saat ini, apa yang kemungkinan ini menjadi kendala atau tantangan tersendiri dari proses evakuasi gerbong ke-10? Ya, Marcel dan juga pemirsa, tantangan terberatnya adalah karena gerbong 10 ini atau gerbong nomor 10 ini yang merupakan gerbong paling belakang dari rangkaian kereta api yang mengalami kecelakaan. Mengapa sulit untuk dievakuasi? Karena memang sudah hampir 80% sudah tidak
dalam kondisi sebermula. Bagian bawah kereta sudah hancur pemirsa, sehingga memang kereta di gerbong 10 ini tidak bisa dievakuasi seperti gerbong-gerbong yang lainnya. Pemirsa, dari 10 gerbong PT KAI dan juga kereta jarak jauh sudah dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan kereta api lainnya, kereta api khusus untuk menderek kereta api. Namun bisa diderek seperti biasa karena kereta yang lain atau gerbong yang lain masih bisa berjalan secara normal. Berbeda halnya dengan gerbong ke-10 ini karena sudah rusak sehingga sudah tidak bisa ditarik seperti biasa lagi. Sehingga menggunakan alat berat yang seperti Anda lihat juga disaksikan di layar kaca Anda bahwa diangkat menggunakan alat berat mobile crane ini pemirsa. Dan bisa dilihat bahwa jika untuk mengangkat secara langsung bagian dari gerbong ini tidak bisa diangkat secara langsung seperti itu karena memang ukurannya yang panjang dan juga bobot yang berat. Tidak bisa seperti kendaraan mobil dan motor misalnya yang bisa diangkat secara langsung. Berbeda halnya dengan gerbong kereta api ini, maka akan dibagi terlebih dahulu dan diangkat per bagian, sehingga itulah teknik proses dari pengevakuasian dari gerbong kereta api. Itulah yang paling menyulitkan dari ukuran dan juga sudah tidak bisa ditarik atau diderek di jalur kereta api. Itulah yang menyulitkan proses evakuasi hingga saat ini, Marcel. Ya, dalam beberapa jam terakhir ini, Joy, apakah Anda juga melihat mungkin ada tambahan kekuatan personil atau tambahan alat untuk bisa memudahkan proses evakuasi gerbong KA ini? Ya, untuk penambahan personil sendiri sebenarnya saat ini telah berganti, tidak lagi personil seperti proses evakuasi korban yang masih terjepit. Jika tadinya pemirsa dapat kami gambarkan selama 12 jam proses evakuasi dari korban yang terjepit, korban meninggal dunia maupun korban selamat yang berada di gerbong nomor 10 tadi dipenuhi oleh berbagai macam instansi seperti dari kesehatan, tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan juga pemadam kebakaran. Namun saat ini tampak sudah tidak sebanyak yang tadi, terutama untuk petugas kesehatan sudah tidak sebanyak yang tadi pemirsa, hanya beberapa saja yang berjaga. Namun saat ini personil telah berganti dengan banyak sekali orang-orang dari internal PT KAI sendiri yang melakukan proses evakuasi dari bangkai gerbong ini, karena memang saat ini sudah tidak lagi berfokus kepada pencarian korban karena telah selesai, sehingga personil dalam proses evakuasi atau Basarnas dalam proses evakuasi korban sudah ditarik berganti dengan teman-teman dari PT KAI, khususnya bagi teman-teman memang yang sudah profesional di bidang kereta api, Marcel. Baik. Joy, tadi Anda juga sempat menjelaskan bahwa posko pengaduan bagi korban ini masih terus dibuka dan informasinya ini dibuka sampai dengan 2 minggu ke depan begitu ya. Apakah Anda sempat memantau bagaimana situasi di posko? Apa saja aduan-aduan yang kemudian datang dari keluarga atau kerabat korban di sana? Ya, Marcel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa posko dari sejak malam hari hingga saat ini pun masih ramai didatangi. Silih berganti keluarga datang untuk menanyakan kerabat atau saudara mereka yang mereka duga berada di kereta api pada malam kemarin, tepatnya pada kereta yang mengalami kecelakaan. Banyak sekali keluarga yang meluapkan kesedihan mereka pada saat mereka mendatangi posko pengaduan tersebut. Banyak yang menangis dan juga menanyakan bagaimana update dari proses evakuasi tadi. Namun hingga saat ini proses evakuasi telah selesai. Banyak juga korban yang tidak hanya berada di posko pengaduan tersebut, juga banyak yang memaksa untuk masuk dan juga melihat sendiri bagaimana proses evakuasi karena rasa kesedihan yang begitu besar sehingga mereka tidak sabar menunggu di posko pengaduan. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana proses evakuasi. Begitulah gambaran dari keluarga korban yang datang di hari ini. Untuk pengaduannya sendiri yang pasti Marcel dan juga pemirsa, mereka mengadu tentang keluarga mereka yang diduga menjadi korban dari kecelakaan kereta ini, Marcel.
Ya, Joy, bisa kembali Anda gambarkan terkait situasi di Stasiun Bekasi Timur sendiri. Ini di sana ada berapa jalur sebetulnya dan apakah memang proses evakuasi gerbong yang masih berlangsung ini betul-betul menutup 100% aktivitas di Stasiun Bekasi Timur atau masih ada aktivitas perjalanan yang bisa dilakukan di sana? Ya, khusus untuk Stasiun Bekasi Timur, sama sekali pemirsa 100% total tidak ada aktivitas keberangkatan atau kedatangan di Stasiun Bekasi Timur ini dari kecelakaan hingga saat ini. Terkait dengan peronnya sendiri atau jalurnya sendiri, terdapat 2 jalur yang berada di Stasiun Bekasi Timur ini, jalur 1 dan juga jalur 2. Kecelakaan terjadi di jalur 1 dan jalur 1 sama sekali tidak ada aktivitas kereta yang melalui jalur ini. Namun terkait dengan jalur 2 pemirsa, sekilas kami melihat bahwa beberapa kali terdapat kereta yang melintas, namun melintas sangat pelan dan intensitas kereta yang datang sangat kecil sekali. Dan ini baru terjadi pasca PT KAI dan juga Kementerian Perhubungan dan juga Kepala Basarnas mengumumkan bahwa proses evakuasi bagi korban yang terjepit telah selesai. Barulah ada aktivitas di lajur yang kedua. Namun itu juga masih sangat minim sekali aktivitasnya. Marcel. Ya, Joy, kemudian dengan adanya proses evakuasi yang masih berlangsung, ada pengalihan jalur perjalanan juga tentunya. Bagaimana pengumuman ataupun sosialisasi yang dilakukan di Stasiun Bekasi Timur jika kemudian ada calon penumpang begitu yang datang kemudian belum mengetahui situasi yang sedang terjadi, ini apakah ada imbauan atau arahan begitu dari petugas di Stasiun Bekasi Timur? Ya, Marcel dan juga pemirsa, terkait dengan informasi tersebut, pada siang hari ini sudah tidak ada lagi masyarakat yang datang karena tidak mengetahui terkait dengan kecelakaan ini. Namun pada subuh hari tadi pemirsa, banyak sekali masyarakat yang datang. Bahkan di depan stasiun ini, Jalan Haji Juanda pemirsa, itu ramai dan macet sekali pada pagi hari tadi karena banyak masyarakat yang ingin menggunakan Stasiun Bekasi Timur ini. Ditambah lagi banyak sekali ambulan yang standby, pemadam kebakaran dan mobil-mobil lainnya untuk proses evakuasi sehingga jalanan sangat macet sekali. Namun pada siang hari ini Jalan Juanda juga sudah dibuka dan sudah bisa beraktivitas normal di depan dari stasiun ini. Dan untuk masyarakat sudah tidak ada lagi yang datang untuk menggunakan fasilitas dari Stasiun Bekasi Timur ini karena sudah mengetahui tragedi dari kecelakaan ini. Jadi bagi pemirsa, informasi yang kami dapatkan jika ingin menggunakan kereta api harus ke stasiun setelah ini pemirsa, yang ke arah Jakarta. Stasiun terakhir itu baru bisa dilalui. Namun di Stasiun Bekasi Timur ini hingga saat ini masih belum dapat dilakukan. Dan untuk pengumuman resminya pemirsa, nanti akan kami update terkait dengan kapan Stasiun Bekasi Timur ini dapat dilakukan. Karena memang tidak hanya terganggu di stasiun ini saja, melainkan stasiun setelah ini menuju ke arah yang selanjutnya pemirsa itu juga terganggu karena Bekasi Timur bukan merupakan stasiun terakhir. Marcel. Baik, Joy Jones, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Bekasi Timur.